Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Fauzi. Kali ini kita akan melakukan proses clustering data menggunakan aplikasi data mining, aplikasi Orange, dan aplikasi Rapid Miner. Di mana pada studi kasus kali ini kita diberikan sebuah dataset berat badan dan tinggi badan balita di Posyandu Budiluhur Sentosa, di mana ada beberapa atribut berupa nama balita, tinggi badan, dan berat badan. Pada studi kasus ini kita diminta untuk melakukan 4 clustering status gizi, yaitu obesitas, gizi baik, gizi buruk, dan gizi kurang. Sehingga nanti kita lihat strategi penanganan untuk balita gizi buruknya seperti apa. Kita lihat variabel di gizi buruk itu ada berapa, maksudnya datanya ada berapa, dan untuk penanganan kedepannya seperti apa. Di sini permintaannya satu, kita harus buat 4 buah clustering dan mengelompokkannya menjadi obesitas, gizi baik, gizi buruk, gizi kurang. Dan terakhir setelah itu kita buat tabel clusteringnya untuk mengelompokkan dataset. Kemudian kita akan buat kesimpulannya. Kita langsung saja buka aplikasi Orange-nya. Di sini saya sudah menerapkan algoritma clusteringnya. Yang pertama kita cukup masukkan filenya dulu, file tinggi dan berat badan. Selanjutnya kita lihat data table ada berapa data yang masuk. Ada 20 data. Selanjutnya kita masukkan algoritma K-min, karena kita diminta menggunakan algoritma K-min. Algoritma K-min tersebut kita buat menjadi 4 clustering dan kita masukkan menu select rows. Select rows apabila kita tidak menggunakan condition, kita tinggal hapus saja. Selanjutnya kita lihat datanya di menu scatter plot. Nah, di scatter plot kita tentukan nilai aksis X-nya tinggi badan, aksis Y-nya berat badan, dan untuk colornya cluster, shape cluster, labelnya kita masukin nama balita saja karena kita bisa melihat, supaya kita bisa melihat nama balita yang termasuk ke dalam per clusternya siapa saja. Nah, di sini kita mendapatkan 4 cluster, di mana cluster pertama diwakili oleh bentuk bulat biru, cluster kedua diwakili oleh par tanda X, yang ketiga oleh tanda segitiga terbalik, yang keempat tanda plus. Gitu. Di sini untuk cluster gizi buruk dia diwakili oleh tanda plus, di mana variabelnya isinya adalah Junaidi, Jailani, Asrori, dan Dwi Prihartanto. Kita akan coba bandingkan bagaimana apabila kita menggunakan Rapid Miner. Kita buka saja langsung. Apabila kita pakai Rapid Miner, di sini saya sudah membuat urutan algoritmanya, di mana kita pakai menu atribut, normalize, clustering K-min, pembuatan 4 cluster. Selanjutnya kita memakai performance index. Kita coba run, apakah hasilnya mendekati atau ada yang sama. Di sini terbentuk 4 cluster. Kenapa dari 0? Karena dia angka satunya dimulai dari 0. Jadi cluster 1, cluster 2, cluster 3, dan cluster 4. Kita langsung ke menu visualize. Kita coba lihat datanya, kesamaan datanya, apakah Jailani menempati cluster yang sama dengan Jailani di Rapid di Orange. Kita lihat. Kalau di Orange dia Jailani, Asrori, Junaidi menempati cluster yang sama. Dan apabila di Rapid Miner Jailani, Junaidi, dan Asrori dia juga menempati cluster yang sama. Jadi ada kemungkinan
persamaan data. Selanjutnya kita untuk membuktikan data secara manual, saya sudah siapkan data Excel-nya. Data Excel. Ini data Excel perhitungan proses clustering menggunakan algoritma Kamin. Secara manual saya pakai Excel. Di sini saya ambil data, sampel data secara random, dan kita hasilkan 3 literasi. 3 literasi di mana perhentian perulangan literasi yang saya buat berhenti di angka literasi ketiga, berarti pasangannya literasi kedua. Di sini kita hasilkan kesimpulan datanya. Clustering pertama yaitu clustering obesitas mempunyai 2 data, ini Dian sama Ika. Clustering kedua yaitu gizi baik mempunyai 6 data. Clustering ketiga dengan nilai gizi kurang mempunyai data 9. Yang terakhir adalah gizi buruk. Di sini langsung kelihatan ya, yang gizi buruk mempunyai 3 data, yaitu Jailani, Asrori, dan Junaidi. Apabila kita compare dengan data orange, Jailani, Junaidi, dan Asrori, dia ada kesamaan data walaupun memang ada perbedaan sedikit. Jadi pada kesimpulannya, untuk klaster 4 dia mempunyai nilai gizi buruk, dalam arti untuk penanganan gizi buruk kedepannya oleh pihak Posyandu, nama 3 ini menjadi prioritas untuk penanganan gizi buruk. Nama ini sebagai prioritas dan jumlahnya juga bisa diprioritaskan. Selanjutnya kita compare dengan data di Rapid Miner. Kita lihat visualize. Nah, ternyata Jailani, Asrori, dan Junaidi juga sama menempati klaster yang sama. Walaupun memang klasternya ini berubah-ubah, tapi pada dasarnya dia mempunyai klaster di tempat klaster yang sama. Seperti itu. Jadi sesuai dengan permintaan, Kementerian Kesehatan ingin mengumpulkan 4 klaster penanganan terhadap gizi buruk, maka sudah kita dapat datanya bahwa klaster gizi buruk itu kurang lebih mempunyai 3 mungkin sampai 4 data balita yang harus ditangani dan diprioritaskan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.